ulun hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pasar Jati 3, yang ulun hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan diseminasi budaya positif di SDN Pasar Jati 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan keluarga beliau hingga akhir zaman. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini untuk membahas mengenai diseminasi budaya positif. Yang pertama, pengantar konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah, yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima disiplin positif, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol guru, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Paradigma inilah yang harus kita ubah, di mana kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini sudah ada tabel di sebelah kanan tentang stimulus respon dan di sebelah kiri teori kontrol. Stimulus respon berisikan tentang realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, itu pada stimulus respon. Sedangkan paradigma pada teori kontrol, realitas adalah atau kebutuhan kita berbeda. Artinya setiap murid mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap termasuk kita sendiri sebagai guru, kebutuhan kita pun juga berbeda-beda. Kemudian setiap orang
gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang-menang. Itu perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Adapun disiplin positif yang ingin kita terapkan di sekolah kita, yaitu disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki motivasi internal, artinya berasal dari diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya motivasi anak itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Adapun nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di dalam profil pelajar Pancasila yaitu ada 6 nilai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, kreatif. Jadi inilah sasaran tujuan kita terhadap anak didik kita untuk mewujudkan mereka sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Adapun 9 pilar karakter, yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, yang kedua kemandirian dan tanggung jawab, yang ketiga kejujuran, keempat hormat dan santun, yang kelima dermawan, suka menolong dan gotong royong, yang kelima percaya diri, kreatif dan pekerja keras, yang keenam kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan yang terakhir toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, rumah, dan keamanan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya kebutuhan untuk diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan dihargai. Kebutuhan dasar yang kelima yaitu kebebasan. Kebebasan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang juga kita perhatikan pada diri anak-anak kita. Apakah mereka membutuhkan kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Adapun motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 2. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain,
Inilah motivasi perilaku manusia termasuk anak didik kita ketika mereka misalkan ada melakukan hal yang tidak baik. Jadi motivasi ekstrinsipnya bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi mereka untuk melakukan sesuatu. Berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu memiliki perbedaan. Yang pertama, hukuman itu menuju identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu tujuannya adalah identitas sukses. Jadi, menurut Bapak Ibu lebih baik hukuman ataukah konsekuensi dan restitusi? Jadi, antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi, maka yang kita pilih adalah konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang, korban mendapatkan keadilan, yang terakhir murid atau anak akan tersakiti. Ini adalah akibat dari hukuman. Sedangkan disiplin yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan, artinya kita memberikan pilihan kepada anak didik kita. Kemudian pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dalam konsekuensi korban bisa diabaikan, dalam restitusi korban mendapatkan ganti rugi. Pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, pada restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Misalkan ketika ada dua anak, yang satu temannya mematahkan pensilnya, maka kalau di dalam restitusi maka anak yang mematahkan pensil temannya tadi diberi pilihan apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka tadi, bisa dengan misalkan, dan idenya itu berasal dari anaknya sendiri. Jadi kalau anaknya udah anak mengganti pensilnya, ya, itu berarti dari diri anak sendiri, bukan karena kita yang memaksa. Jadi kita hanya memberi pilihan, ya, memberi pilihan. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, hukuman itu berakhirnya negatif, seperti kata-kata negatifnya misalkan awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Itu contoh negatif dari hukuman. Kemudian konsekuensi ini netral sifatnya, lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusi positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi lebih kepada kita menanyai murid kita, apakah memang ini yang ingin kamu lakukan. Kemudian kalau hukuman tadi lebih kepada mode paksaan. Kalau netral tadi stimulus respon, dan kalau yang positifnya teori kontrol. Kemudian mendorong menyerahkan diri, konsep diri yang buruk, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Yang terakhir mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Kalau dalam hal konsekuensi tadi ada lakukan apa yang saya katakan, adanya stimulus respon, kemudian mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid atau anak belajar taat peraturan, yang terakhir mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, dalam restitusi kayak misalkan anak melakukan kesalahan, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kemudian mendorong disiplin positif, konsep diri yang kuat, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, artinya kita tidak
posisi inilah yang kita perankan di dalam kelas maupun di sekolah. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, misalkan kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi gurunya sebagai penghukum, maka jadilah hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah bentuk posisi guru sebagai penghukum. Kalau posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, maka kata-katanya, berapa kali bapak atau ibu memberitahumu kamu selalu mengecewakan ibu. Kemudian ada lagi kasus yang kedua, kasus yang sama tapi posisi guru sebagai teman. Maka kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini lebih kepada posisi guru sebagai teman. Kalau posisi guru sebagai pemantau, maka guru akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Adapun posisi guru sebagai manajer, maka kalimatnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi guru sebagai manajer. Berikutnya, mari kita menonton sebuah tayangan. Ini mari kita salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Leader adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu,
saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kami tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Leader adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi video yang ditampilkan tadi adalah tentang 5 posisi guru. Posisi guru tadi, yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan posisi yang ideal tadi adalah posisi sebagai manajer. Coba Bapak Ibu lihat ke depan. Ini ada posisi kontrol. Apakah aku? Saya kecewa dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrolnya sebagai apa? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer, atau sebagai teman? Sebagai apa kira-kira? Bapak Asudin? Sebagai teman. Bapak Ibu yang lain, kalau saya kecewa sekali dengan kamu. Yang pertama tadi, nah ya, pembuat rasa bersalah. Jadi dari kata-katanya di sini, saya kecewa sekali dengan kamu.
mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas ini dibuat bersama antara guru dan murid. Ya, keyakinan kelas itu dibuat bersama, jadi dibuat oleh guru dan juga murid. Kemudian apalagi kira-kira? Bisa, Baulia? Seperti rasa hormat, Ya, rasa tanggung hormat jawab dan dan kerjasama. ya, jadi pada keyakinan kelas itu berfokus pada nilai-nilai positif, tanggung jawab, rasa hormat, dan kerjasama. Ada lagi kira-kira kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Ada lagi dari baiknya? Mungkin Pak Eko? lebih termotivasi. Keyakinan kelas itu dibahas dan dipahami bersama sehingga murid memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alasan dibalik aturan. Nah, ya itu tadi alasan kenapa jadi keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas. Adapun dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, artinya tidak terlalu panjang keyakinan kelasnya. Kemudian yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Yang keenam semua siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas, jadi semuanya terlibat, guru dan siswa. Kemudian tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan yang dapat dilakukan guru untuk melakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas ini kita bersikap itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita yang pertama tahapnya menstabilkan identitas dulu. Artinya kita terhadap anak bersikap yang pertama berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung memarahi anak. Kita yang pertama menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini di mana guru bersikap menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kata-kata yang biasa diucapkan yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang
kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya kognitif, penerapan segitiga restitusi. Saya didampingi oleh fasilitator Ibu Fatul Jana dan pengajar praktik Bapak Muhammad Fadri Salam. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa segitiga restitusi adalah proses dialog untuk menciptakan kondisi bagi murid agar dapat memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid agar lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, seorang guru harus berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal identitas sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif. Selain itu, guru juga harus mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mereka mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah.
profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana dirinya sebagai among atau posisi sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
silakan kalian duduk ke porsinya masing-masing. Nah, inilah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama tadi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sepakat? Berarti kalau mau belajar sebelumnya harus berdoa dan sesudahnya harus berdoa. Yang kedua, saling menghargai antar teman. Sepakat? Artinya tidak boleh mengejek toh. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket. Ya, harus melaksanakan tugas. Sepakat? Oke, jadi itu artinya kalian bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, memakai seragam dengan baik. Artinya rapi. Kemudian yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Jadi ada 5 keyakinan kelas yang sudah kita sama-sama buat hari ini. Nah, nantinya ini kita laksanakan. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah. Oke, silakan. Tadi yang pertama tadi keyakinan kelasnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Hari ini cukup dulu. Sebelum Ibu akhiri, harus apa dulu? Doa. Silakan baca doa dulu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.